Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada permulaan workshop OneCare ini, saya akan memberikan materi tentang anatomi fisiologi kulit, proses penyembuhan luka, dan faktor yang menghambat penyembuhan luka. Ya. Sebelum kita mulai, kita akan membicarakan masalah kulit, ya, karena ini kulit itu merupakan organ yang multifungsi dan kompleks dan merupakan bagian terbesar dari tubuh kita. Sehingga kalau kita lihat di sini, kalau ada gangguan pada kulit akan mempengaruhi fungsi fisiologis dan hemostatis. Sebelumnya kita tahu bahwa pH kulit itu mempunyai sekitar 4,5 sampai 6. Ya, fungsi kulit sendiri sebagai proteksi, ya, kemudian imunitas, termoregulasi, sensasi, dan sintesis dan penyimpanan. Untuk proteksi sendiri sebenarnya kita tahu bahwa kalau kita mengalami luka ya pada kulit sehingga berbahaya ke organ bagian dalam, sehingga proteksi ini sangat perlu sekali karena untuk dia akan mencegah proteksi dari luar, pengaruh dari luar. Kemudian imunitas juga sama, ya. Jadi kalau seseorang mengalami imunitas yang menurun, dia akan mengakibatkan perubahan pada kulit. Dan yang paling penting juga adalah termoregulasi, ya. Termoregulasi itu kalau suhunya panas, ya, atau terlalu dingin, kulit akan menahan semuanya, ya. Dan juga berfungsi sebagai sensorik, ya. Ini penting sekali sensasi ini. Ya, jangan sampai kalau kita main luka sensasinya hilang, ya, sensoriknya menghilang. Nah, akibatnya berpengaruh pada kehidupan seseorang. Ya, untuk sintesis dan penyimpanan juga penting, ya, karena di dalam tubuh di kulit itu juga terdapat suatu kelenjar, ya, yang nanti akan mempengaruhi kebutuhan dari kulit sendiri. Nah, struktur kulit sendiri sebenarnya sangat kompleks, ya. Tetapi kita bisa melihat dari sini bahwa kulit pada bagian atas adalah epidermis yang dia akan berganti secara setiap 4-6 minggu, ya. Kemudian di bawahnya adalah dermis. Sebenarnya dermis ini suatu yang sebut kulit itu sebenarnya dermis, ya. Jadi dia merupakan kulit sejati di mana di dalamnya ada lapisan kolagen, elastin, ya. Kemudian hipodermis bagian yang paling dalam yang merupakan suplai darah ke dermis dan regenerasi. Kulit ini akan mengalami perubahan secara periodik, ya, dan tetapi dia akan dipengaruhi oleh intrinsik, faktor intrinsik dan ekstrinsik. Ya, faktor intrinsik antara lain yang dari dalam tubuh sendiri, misalnya dia seseorang mengalami penuaan, ya, sehingga dia akan kulit itu akan makin fungsinya makin berkurang. Kemudian faktor ekstrinsik sendiri bermacam-macam, ya, antara lain itu dipengaruhi oleh gaya hidup sehari-hari, kemudian masalah genetik, ya, kemudian stres oksidatif, paparan sinar ultraviolet. Semua ini akan mempengaruhi fungsi dari kulit. Untuk fisiologi dan penyembuhan luka, pada kondisi luka itu kulit akan mengalami beberapa perubahan. Yang pertama itu bila terjadi trauma, dia terjadi hemostatis. Ya, jadi hemostatis ini merupakan langkah penting pada penyembuhan luka, ya, sehingga dia akan mencegah invasi dari bakteri yang patogen dan mengembalikan fungsi jaringan. Proses penyembuhan luka ini merupakan suatu rangkaian yang kompleks, ya, dimulai dari ketika dia trauma, kemudian terjadi penutupan luka secara komplit sehingga terjadi pembentukan jaringan parut yang berhasil dan fungsional. Patofisiologi penyembuhan luka. Penutupan luka bukan tanda selesainya proses penyembuhan, ya. Luka akan terus berubah dalam proses yang disebut remodeling, ya, sehingga kalau dihitung dari permulaan luka itu bisa sampai 1,5 tahun, ya, dia baru sembuh secara sempurna. Selama proses remodeling ini dan maturasi yang berkepanjang ini, luka yang tertutup masih cukup rentan. Jadi selama 18 bulan ini kalau terjadi trauma lagi, ya, itu akan berbahaya, ya, bisa menjadi luka yang kronis. Sehingga pasien perlu diingatkan, ya, selama 1,5 tahun hati-hati, ya, pada kerusakan kulit tersebut.
Nah, ini 4 fase penyembuhan luka, mungkin nanti akan diterangkan oleh materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan secara singkat saja. Jadi ada 4 fase. Pertama itu adalah hemostatis, kemudian inflamasi, profilasi, dan remodeling. Ya, pada proses penyembuhan luka itu seperti tadi dijelaskan ada hemostatis. Ya, jadi hemostatis ini dia akan gangguan kontinuitas kulit atau jaringan itu mengalami perdarahan sehingga terbentuk akreditasi platelet, ya, sehingga akan mengaktifkan faktor H-man, ya, atau faktor 12, sehingga dia akan terjadi pembentukan bekuan darah sehingga dan hemostatis, terbentuklah fibrin clot, ya. Kemudian fibrin ini akan terdegradasi atau fibrinolisis. Faktor kedua adalah inflamasi, ya. Dengan terjadi fibrinolisis, kapila akan terdilatasi, kemudian permeabilitas meningkat, cairan masuk ke tempat luka sehingga terjadi aktivasi dari sistem komplement serta sekresi sitokin dan berbagai sel inflamasi. Ya, seperti kita tahu bahwa ini faktor yang sitokin ini sangat penting sekali, nanti akan dijelaskan, karena kalau ada gangguan di sini maka penyembuhan luka akan berlangsung lebih lama. Ya, kemudian terjadinya neutrofil itu akan mencapai puncaknya pada 1 hari atau 2 hari kemudian. Untuk proses penyembuhan luka selanjutnya itu yang ketiga adalah proliferasi, dimulai 3 hari pasca luka sampai beberapa minggu. Pada fase ini akan terbentuk jaringan granulasi, ya, kemudian granulasi ini terdiri dari fibrin, fibronectin, kolagen, ya, glikos aminobikin, ya. Setelah itu terjadi remodeling, ya. Remodeling ini berlangsung bisa sampai 1,5 tahun, ya, dimulai pada hari ke-7 pasca luka, ya. Untuk remodeling ini terjadi di posisi dari kolagen sehingga akan meningkatkan strength pada kulit pada bekas luka itu. 3 minggu pasca trauma, tensi strength ini akan mencapai 20%. Secara bertahap dia meningkat sampai mencapai 80%. Nah, ini faktor sitokin, ya, ini yang sangat penting sekali, di mana pada mayoritas sitokin ini itu untuk penyembuhan luka itu ada beberapa jenisnya, ada yang pro-inflammatory sitokin dan anti-inflammatory sitokin, ya. Pro-inflammatory sitokin itu bermacam-macam, ya, seperti TNF alpha, kemudian interleukin 1, 6, 8, ya. Nah, ini sumber-sumbernya bisa kita baca sendiri, ya, dari makrofag, dan fungsinya masing-masing ada gunanya, ya. Jadi seperti TNF alpha ini dia akan meningkatkan PMN, ya, terjadi migrasi, ya, kemudian MMP, pembentukan AMP meningkat, ya. Kemudian pada interleukin 1, 6, 8, ya, itu juga fungsinya macam-macam, ya, aktivitasnya, tetapi pada anti-inflammatory sitokin ini akan menghambat, ya, proses penyembuhan, ya, sehingga dia merupakan anti dari sitokin yang di atas, ya, sehingga kalau ini terlalu banyak interleukin 4 sama 10 dia akan menurunkan TNF, ya. Kemudian faktor yang lain antara lain untuk growth factor, ya, jadi ada 2 faktor, ya, sitokin dan growth factor. Growth factor ini juga akan mempercepat penyembuhan, dia bermacam-macam, di sini kita bisa baca sendiri. Nah, ini proses penyembuhan luka, ya, kalau kita lihat dari biomolekuler, ya. Jadi kalau hemostatis itu dia akan mengeluarkan platelet, ya, sehingga terjadi pelepasan sitokin, kemudian ada faktor inflamasi, yaitu antara lain terbentuknya debris pada jaringan, ya. Kemudian ada juga fase profilasi itu fibroblast yang terbentuk, ya. Kemudian di sini juga ada ekstraseluler matriks dan granulasi pada jaringan, ya. Jadi pada awal-awalnya terjadi ini, nah, sehingga terjadi angiogenesis, ya, pembentukan pembuluh darah yang baru, sehingga akan mempercepat penyembuhan luka. Kemudian terjadi reepitelisasi, ya, dan juga terjadi kontraksi dari luka, sehingga luka itu makin lama mengecil, ya.
Kemudian baru terjadi maturasi, ya, di mana di sini juga pembentukan kolagen sangat penting, ya. Jika terjadi peregangan di sini, maka kolagen ini akan terbentuknya berlebihan, akibatnya bisa terjadi suatu keloid, ya. Peran ECM dan MP, extracellular matrix dan matriks metaloprotein pada penyembuhan luka, ya. Jadi ECM ini tersusun dari protein di polisakarida, ya. Dia akan peran utamanya jadi protein di mana matriks protein utamanya terdiri dari protein fibrosa, ya, dan protein adesif, ya. Ini akan membantu pembentukan jaringan parut sehingga akan menutup luka. Ya, sedangkan pada matriks metaloprotein itu akan meningkatkan proses angiogenesis, ya. Tadi sudah dijelaskan, ya, pembentukan pembuluh darah baru, kemudian terjadi migrasi sel, ya, sel epidermal atau fibroblast, kemudian baru terjadi remodeling jaringan parut oleh ECM dan dia akan juga membuang ECM yang rusak. Nah, ini nanti akan dibicarakan oleh penjelasan selanjutnya, tapi saya akan membahas sedikit, ya, penyembuhan luka akut dan kronis. Luka akut, apa yang disebut luka akut? Yaitu terputusnya integritas kulit dan jaringan di bawahnya, ya, melalui proses penyembuhan tanpa penyulit, ya. Ingat, ya, ini tanpa penyulit dan sembuhnya secara cepat, ya, kurang dari 4 minggu. Sedangkan luka kronis, luka yang gagal melalui proses penyembuhan yang normal pada waktu yang tepat, ya, atau luka melalui perbaikan tanpa tercapai fungsi anatomis dan fungsionalnya, ya. Biasanya pada luka bakar, ya, itu juga secara anatomis akan terganggu. Luka dikatakan kronis bila tidak sembuh dalam jangka waktu 4 minggu, ya. Jadi pada perawatan standar tidak sembuh-sembuh, ya, mungkin kita sudah ini bukan luka kronis, sehingga kita mencari faktor penyebab lainnya, ya, seperti adanya infeksi atau komorbid seperti diabetes, ya, atau penyakit vaskuler. Perbedaan antara penyembuhan luka akut dan kronis, ya, kita bisa lihat dari tabel ini. Tapi pada penyembuhan luka akut, seluruh komponen seperti ECM, ya, atau matriks ekstraseluler, aktivitas mitosisnya tidak terganggu, ya. Kalau yang kronis itu terganggu semua, ya. Itu bedanya. Faktor yang mengalami penyembuhan luka, ya, tadi ada saya sebutkan juga sebelumnya. Itu ada lokal, sistemik, bio, psikososial, ya. Jadi faktor lokal itu bermacam-macam, ya, bisa kita baca di sini, ya. Bio, psikososial ini juga kalau kita lihat di sini, ya, itu karena adanya masalah kecemasan, ya, kemudian depresi, itu mempengaruhi juga, ya. Jadi kalau ada luka, ya, hati-hati, ya, kita jangan membuat pasien itu depresi. Atau faktor gizi, ya, misalnya pada anoreksi. Nah, untuk perawatan luka ini kita bisa meningkat, ya. Jadi ada time, ya, yaitu tisu, kemudian infeksi, M, moisture balance atau keseimbangan kelembapan, ya, ini penting sekali, ya, pada kelembapan ini. Kemudian yang E, ya, time, ya, itu adalah tepinya, ya, penyembuhan tepi bagaimana. Jadi kita perawatan luka itu harus melihat ini semua, ya. Jaringannya bagaimana, kemudian apakah ada infeksi, kelembapannya bagaimana, kemudian marginnya. Ya, tadi saya sebutkan masalah time, ya. Jadi untuk perawatan luka itu, yang time itu pengaruhnya macam-macam, ya. Jadi debridement, kemudian adanya kebersihan dari luka sendiri, ya, itu penting sekali. Kemudian perkembangannya bagaimana, ya. Kemudian faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, ya, seperti apakah perawatan kotoran yang ada itu benar-benar sudah kita awasi, ya. Jangan sampai ada kotoran yang mempengaruhi penyembuhan luka, ya, itu, ya. Kemudian faktor tisu, ya. Kemudian ada juga bermacam-macam di sini, ya, tisu, kemudian inflamasinya sendiri, ya, atau risk factor, ya, itu juga bermacam-macam. Ada bakteri bagaimana, kemudian persisten antiinflamasi, ya, kemudian manajemen daripada luka sendiri bagaimana, ya. Kemudian kelembapan juga, ya, kita harus lihat sendiri, ya, penyebabnya,
Jadi kalau terlalu kering itu juga jelek ya untuk penyembuhan luka, atau terlalu basah ya. Jadi harus kita bikin lembab luka itu supaya cepat sembuh. Kemudian tepi luka ya, kalau tepi lukanya itu sudah nekrotik ya, harus kita bersihkan ya nekrotik itu ya, kita lepas ya, dan dilanjutkan pengawasan selanjutnya. Ya, perawatan luka ini ya kita harus juga harus waspada. Kalau dia terjadi penurunan berat badan 5% dalam 1 bulan atau 10% dari 3 bulan ya, ini berarti dia nutrisinya jelek ya. Kalau nutrisinya jelek, akibatnya penyembuhan luka juga akan semakin lama ya. Kemudian adanya penyakit kronis ya, harus kita tahu ya, habis trauma atau habis seksio ya, operasi laparotomi ya, bagaimana ini ya tentang penyakit kronik ya, apakah dia ada diabetes atau ada kanker atau gangguan ginjal ya, terutama pada pasien yang sudah tua, hati-hati juga ya. Kemudian imobilitas yang disebabkan oleh fraktur tulang, pinggul, cedera. Jadi kalau misalnya ada cedera tulang ya, itu gerakan harus hati-hati ya, nanti kalau misalnya lukanya akan terbuka kembali ya, atau kalau dia terlalu banyak diam, akibatnya bisa apa ya, penyembuhan luka juga akan lama ya. Kemudian gangguan neuropati ya, seperti tidak dapat mengunyah, menelan ya, atau ada Parkinson, kelumpuhan ya. Pada kondisi ini semuanya ini harus dilakukan perbaikan ya, baik nutrisi, pemantauan lukanya, sehingga luka akan cepat sembuh ya. Ya, saya kira materi ini saya sebagai materi pendahuluan ya, mungkin ini terlalu teoritis, tapi kalau kita tidak tahu ya dasar-dasarnya, semuanya juga akan nantinya selanjutnya akan bingung ya. Untuk saya kira materi ini yang saya bawakan sudah cukup. Nanti untuk diskusi ada waktunya. Untuk selanjutnya kami serahkan ke pembicara kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.